Pepo bikin mangkrak Hambalang, Bibip bikin mangkrak jalannya peradilan. Tukang mangkrak, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di steward.com. Saya dipaksa, didorong, dihinakan. Ini hak asasi saya sebagai manusia. Teriak Rizik yang sedang memainkan drama tersolimi. Apa? Terzalimi? Mirip Pepo ya? Jangan-jangan memang satu tempat pengajian semua makhluk ini. Jadinya memainkan drama tersolimi. Cuma bedanya Rizik kata-katanya kasar. Kelihatan model bentukan pendidikannya. Kalau Pepo, wow, sok gentleman, sok berwibawa, dan sok bijaksana. Perhatikanlah kata-kata Pepo beberapa waktu lalu berikut. Barangkali karena kesalahan dan keserakahan kita dalam menjaga dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini, membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah. Akibatnya, kita menghadapi bencana alam, bencana kesehatan, dan bencana kehidupan secara bersamaan. Begitu kata Pepo, sebagaimana Rizik, Pepo lupa bahwa masa pemerintahannya yang 2 periode itu telah menggasak banyak hutan-hutan dan sumber daya alam. Apakah ada upaya penyelamatan di masanya agar sumber daya alam itu benar-benar terjaga, sehingga saat ini bencana yang tidak terjadi? Pepo boleh tua, tapi ingatannya masih ada. Terbukti saat Partai Demokrat pindah ke kubu Muldoko. Ia pun ingat masa lalunya saat jadi presiden. Ia ingat Muldoko pernah menjadi bawahannya. Tapi ia mungkin pura-pura lupa bahwa di masa pemerintahannya kasus korupsi Hambalang dan Senturi adalah kasus yang paling terbesar. Bahkan, media luar negeri mencatatnya ada dugaan pencucian uang sebanyak 147 triliun. Wow, kakak, hutang negara bisa kelar tuh. Jadi sangat besar kerusakan yang diperbuat kan? Sumber daya alam dan sumber daya keuangan. Cek, prihatin, Tuhan tidak suka. Pepo sangat egois ketika mendapatkan kekuasaan. Rizik sangat arogan ketika leluasa karena punya backing. Persekusi marak, intoleransi makin tinggi. Dan pada sisi kekuasaan 10 tahun itu, perampokan sumber daya alam pun kronis. Dampaknya terasa hingga kini. Barangkali inilah orang yang dimaksud telah melakukan banyak dosa. Dosa karena melakukan tindakan anarkis intoleransi yang membangkitkan ekstremisme atau kadrunisme. Dan dosa karena kerakusan yang tak pernah kenyang dengan kekayaan yang sudah digasak selama berkuasa dan pasca berkuasa. Kedua orang ini ingin dikenang sebagai orang yang paling hebat. Pepo ingin dikenang sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dan Rizik ingin dikenang sebagai imam besar sampai penjuru negeri. Mereka ingin dikenang sebagai pahlawan. Tapi ternyata apa yang dilakukannya tak bisa dikenang. Malah banyak cacian dan hinaan. Terhina karena perbuatannya sendiri. Rakyat muak melihat tingkah mereka. Dalam persidangan, Rizik mengeluarkan kata-kata kasar, melawan hakim. Bukti tidak patuh pada negara. Jadi, kalau dulu pernah ada tuduhan bahwa Rizik mau melakukan makar, maka bisa jadi ada benarnya. Di pengadilan saja ia berteriak-teriak dan tidak patuh pada aturan. Bagaimana dengan konstitusi negara? Maka tak heran kalau ia pun pernah melecehkan Pancasila. Dan bukan cuma itu, Rizik pun melecehkan keberagaman. Agama orang lain pun dilecehkan dengan mulut kasarnya itu. Pepo pernah bersuara saat demo 411 soal kasus Ahok. Kata-kata lebaran kuda pun menjadi ciri khas dan bahan lelucon netizen. Demo demi demo soal Ahok, Rizik naik daun. Dan benang merahnya tidak mungkin tidak ada kerjasama antara Rizik dengan Pepo. Antara Petamburan dan Cikeas, mereka saling membutuhkan. Maka, orang-orang yang berkumpul dalam satu grup karena memang ada kesamaan dan bisa sejalan. Misalnya para penulis Steward berkumpul karena punya tujuan bersama, bukan hanya membela Jokowi, tapi karena Jokowi berbeda sekali dengan Pepo dan Rizik. Jokowi membangun Indonesia, sedangkan mereka berdua sudah jelas hanya menjadi orang-orang yang membuat kerugian negara. Yang satu pembuat gaduh karena wataknya memang kayak batu, yang satunya wataknya tak pernah kenyang dengan kekuasaan. Sudah mangkrak Hambalang masih tidak tahu diri, masih merasa orang paling berjasa membangun Indonesia. Asam kan? Ketika partai yang pengurusnya dominan keluarganya semua, ini sudah jelas bukan lagi mempraktekkan demokrasi. Padahal negara kita kan menganut demokrasi Pancasila, bukan lagi kerajaan. Maka sudah tepat ketika Muldoko serius mengambil alih partai ini. Meski suara partai ini akan guram, tapi dari sini bisa menjadi pukulan berat bagi para perusak demokrasi itu. Bukan begitu kan? Kader-kader yang muak dengan klaim Cikeas sangat butuh sosok jenderal seperti Muldoko. Kalau warga sipil akan sulit melakukan pengambil alihan partai itu, mantan jenderal harus juga dilawan oleh mantan jenderal. Yang jualan agama harus dilawan juga dengan agama yang berakal sehat. Biar jelas mana yang perusak dan mana yang sedang membangun Indonesia. Dan untuk Rizik yang tak bisa lemah lembut, yang tak mau taat dengan aturan,
Bahkan kalau ada kesempatan ia akan kabur. Maka hukuman tegas dan berat sudah harus diterapkan. Kriminal yang berjubah agama seperti ini hanya memberikan image buruk. Maka, karena itulah banyak habaib yang geram juga dengan kelakuannya. Pakai nama Habib tapi kelakuan kayak preman. Teriak-teriak takbir tapi perilaku barbar. Begitulah kura-kura. Ahok menghormati proses sidang, Rizik justru melawan. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Ahok dan Rizik seperti minyak dan air yang tidak bisa bersatu. Seperti putih dan hitam, Ahok adalah antitesa Rizik. Sebaliknya, Rizik adalah antitesa Ahok. Mereka mungkin sekarang sudah tidak musuhan, namun sikap-sikap keduanya cenderung bertolak belakang. Banyak sekali sikap dan perbuatan Ahok yang bertolak belakang. Namun, pada edisi kali ini saya hanya akan fokus membahas perbedaan sikap Ahok dan Rizik dalam mengikuti persidangan. Kebetulan Ahok dan Rizik sama-sama terjerat hukum. Bedanya, Ahok sudah menjalani proses hukum dan sekarang sudah bebas. Sedangkan Rizik baru memulai proses persidangan meskipun sebenarnya sejak dulu punya banyak kasus. Ahok dituding telah menistakan agama Islam saat mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51. Meskipun berkali-kali, Ahok menjelaskan tidak ada maksud menghina agama Islam dan sudah meminta maaf. Ahok tetap menjalani proses hukum dari awal sampai akhir. Ahok datang saat menjalani proses penyidikan. Ahok kooperatif saat menjalani persidangan. Ahok tetap menghormati proses persidangan, bahkan membungkuk hormat kepada majelis hakim setelah divonis 2 tahun penjara. Ahok boleh saja marah tidak terima dengan tudingan menista agama. Ahok tahu betul bahwa kasusnya hanyalah konspirasi agar kalah di Pilkada DKI 2017. Namun sebagai warga negara yang baik, Ahok punya kewajiban taat kepada hukum dan negara. Ahok tetap menjalani setiap proses hukum dengan penuh kooperatif. Ini menjadi bukti bahwa meskipun Ahok beretnis Cina, tapi Ahok sangat cinta kepada negara Indonesia. Sikap hormat dan patuh dalam menjalani proses hukum benar-benar menjadi teladan yang baik. Ahok benar-benar menjadi idola. Ahok juga menjalani hukuman penjara secara penuh 2 tahun. Ketika hendak diberi gerasi, beliau menolak. Dan setelah bebas, Ahok tidak benci, marah, apalagi balas dendam kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama menjebloskan dirinya ke penjara. Sekarang mari kita bandingkan dengan Rizik. Kasus Rizik sebenarnya sangat banyak, namun dia tidak kooperatif. Ketika dipanggil untuk menjalani penyidikan, kerap mangkir dengan berbagai alasan. Untuk kasus cat mesum, Rizik bahkan sampai kabur ke Arab selama 3 tahun lebih. Mungkin sudah menjadi hobi Rizik untuk terjerat kasus. Baru pulang dari Indonesia, Rizik sudah berbuat ulah, sengaja mengumpulkan massa dan menghasut, sengaja melanggar prokes. Dia akhirnya berhasil ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Saat ini, Rizik baru sampai tahap persidangan. Sayangnya, seperti yang sudah-sudah, Rizik cenderung tidak bisa kooperatif menjalani proses hukum. Dia kerap melawan petugas dan menunjukkan sikap tidak hormat. Baru persidangan awal saja, Rizik sudah berbuat ulah. Menurut jaksa di persidangan Rizik Sihab melawan saat akan dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Rizik disebut bersikeras agar dirinya hadir di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara langsung. Hal itu disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada jaksa yang menjemput Habib Rizik di Rutan Barreskrim Polri. Jaksa menyebut Habib Rizik dalam keadaan sehat sehingga tak ada alasan untuk absen di persidangan. Jaksa di Rutan Barreskrim kemudian mengatakan ada perlawanan dari Habib Rizik. Jaksa di Rutan Barreskrim menyebut Habib Rizik menolak keras sidang virtual. Rizik Sihab memang menolak sidang pembacaan dakwaan untuknya yang digelar secara virtual. Mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI itu ngotot hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan mengikuti sidang telekonferensi dari rumah tahanan Mabes Polri. Karena menolak, akhirnya Rizik sempat melakukan perlawanan kepada petugas saat hendak dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Saya hanya membayangkan seandainya yang sekarang menjalani sidang adalah Ahok. Saya yakin Ahok akan menghormati dan mematuhi apapun prosedur yang diterapkan dalam persidangan, mau sidang virtual atau secara langsung. Bagi Ahok tak masalah. Bagi dia yang terpenting adalah mematuhi dan menghormati proses hukum. Itu sebagai bukti sebagai warga negara yang baik.
Saya tidak mengerti kenapa Rizik menolak sidang virtual sampai melawan petugas. Apa dia berharap pengikutnya bisa hadir memberikan dukungan secara langsung? Atau memang sudah menjadi watak dia untuk selalu melawan dan tidak bisa menghormati dan mematuhi proses hukum? Dia merasa seperti lebih hebat dari siapapun.